Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan saya Karissa Juslian Mulyana dengan NPM 227000009. Baik, kali ini saya akan menjelaskan peta masalah dari kasus pertama, yaitu dermatitis kontak iritan. Jadi pada peta masalah kali ini datang seorang pasien berinisial S, nona S, berusia 30 tahun yang berjenis kelamin perempuan. Kemudian pasien tersebut datang dengan keluhan utama terdapat bercak kemerahan di telapak tangan. Untuk riwayat penyakit sekarangnya, pasien tersebut memiliki kulit bersisik dan juga terasa sakit serta disertai juga dengan rasa gatal-gatal di bagian telapak tangan. Untuk riwayat penyakit dahulunya, pasien tersebut sudah memiliki kulit pecah-pecah di bagian telapak tangan sejak 1 tahun yang lalu. Selanjutnya, untuk riwayat penyakit keluarganya tidak diketahui. Untuk riwayat sosialnya, pasien tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga yang sekamar bertiga, dan di dalam kamarnya itu untuk teman kerjanya tidak ada yang mengalami hal serupa. Kemudian pasien tersebut juga diketahui apabila sering kontak dengan deterjen. Untuk riwayat pengobatannya, pasien tersebut sudah menggunakan krim dan juga pil dengan resep dokter. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisiknya, yaitu yang pertama adalah tanda-tanda vital yang terdiri dari cek nadi, suhu, respiratory rate, dan juga tensi. Semuanya dalam batas normal. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada bagian tangannya, yaitu status dermatologinya yang lokasinya yaitu di regio telapak tangan atau manus. Kemudian untuk distribusinya sendiri tergolong regioner, bilateral, dan juga simetris. Sedangkan untuk tipe lesinya sendiri makula eritematosa, fisura, dan juga squama. Untuk karakteristik lesinya yaitu multiple confluence, kemudian irregular, dan juga ukurannya kecil sekitar 2 x 1 cm. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan laboratorium KOH, apakah diketahui adanya HIV dan juga spora. Pada pasien tersebut untuk hasilnya yaitu negatif, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan adanya infeksi jamur. Selanjutnya bisa juga dilakukan pemeriksaan alergi melalui patch test. Dari sini diagnosis dari pasien tersebut yaitu dermatitis kontak iritan. Untuk terapinya sendiri yaitu ada farmakologi dan non farmakologi. Untuk farmakologinya itu secara topikal, yaitu bisa diberikan krim kortikosteroid dan juga diberikan pelembab berupa urea 10%. Selanjutnya untuk prognosisnya sendiri, untuk advitamnya adbonam, untuk adfungsionamnya adbonam, dan juga untuk adsanasionamnya juga adbonam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peta konsepnya. Yang pertama-tama membahas tentang kulit. Nah, kulit sendiri itu apa sih? Jadi kulit sendiri itu merupakan suatu organ yang paling luas di bagian tubuh manusia. Untuk struktur dari kulit, untuk struktur histologinya sendiri itu, kulit pada dasarnya itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang paling luar adalah epidermis, kemudian yang paling dalam adalah dermis, kemudian yang terdalam yaitu hipodermis. Kemudian untuk fungsinya sendiri, di bagian epidermis sendiri itu sebagai pelindung terluar bagian tubuh. Selanjutnya untuk di bagian dermis sendiri, di situ sudah mulai ditemukan adanya pembuluh darah, untuk aliran pembuluh darah. Kemudian dari area dermis hingga epidermis sendiri juga terdapat folikel rambut, yang mana folikel rambut ini sendiri itu memiliki banyak manfaat untuk melindungi tubuh. Kemudian ada juga kelenjar sebaceous yang fungsinya untuk melembabkan kulit. Selanjutnya yaitu ada juga
Untuk yang bagian paling dalam sendiri itu yaitu hipodermis atau subkutan, itu biasanya yang paling banyak di bagian tersebut adalah lemak. Jadi lemak itu tadi juga sangat berperan penting untuk terutama sebagai bantalan agar tubuh tidak sakit apabila terjadi benturan atau trauma kecil. Selanjutnya, apabila kulit ini tadi kontak dengan bahan iritan, baik kimia maupun fisika terlalu lama, hal tersebut itu bisa menyebabkan iritasi pada kulit. Jadi, untuk patomekanismenya itu yang pertama hilangnya lemak dan zat penahan air. Jadi kulitnya itu mudah kering dan juga tidak lembab. Selanjutnya yaitu terjadi kerusakan membran sel dan juga denaturasi keratin epidermis dan juga efek sitotoksik secara langsung. Nah, dari itu tadi, dari patomekanisme yang saya jelaskan itu tadi, terjadilah yang namanya lesi kulit. Nah, lesi kulit ini ada yang primer dan juga ada yang sekunder. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan yang primer terlebih dahulu. Untuk yang primer sendiri itu macam-macamnya, ada makula, ada papula, kemudian ada plak, kemudian ada urtika, nodul, kista, vesikel, kemudian ada juga bula dan juga ada pustula. Untuk makula sendiri itu sesuai dengan kasus ini, jadi makula itu adalah suatu kondisi di mana apabila terjadi perubahan warna pada bagian kulit. Nah, perubahan warna yang terjadi pada bagian kulit tersebut itu tidak ada peninggian, berbeda dengan hypertrophic scar seperti itu. Kemudian seperti yang kita tahu, jika nodul itu benjolan abnormal pada kulit, kemudian ada juga kista, itu biasanya berisi nanah, kemudian ada juga bula. Bula itu biasanya ditemukan pada luka bakar, dia berisi cairan dan juga lesinya cenderung besar. Kemudian untuk plak sendiri, dia seperti ada kerak pada bagian kulit. Selanjutnya, apabila vesikel itu contohnya seperti cacar air, kemudian bisa juga pada herpes, itu lesinya kecil-kecil, kemudian biasanya berisi dengan cairan atau serum. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut ke lesi kulit yang sekunder. Untuk yang sekundernya itu contohnya ada squama, ada krusta, ada erosi, kemudian komedo, kanalikuli, ekskoriasi, ada juga ulkus, kemudian ada visura, lichenifikasi, ada juga milia, dan masih banyak lagi. Nah, pada kasus ini yang lebih ditonjolkan adalah squama. Jadi squama itu adalah suatu kondisi di mana kulit memiliki kelembapan yang minimal. Jadi kulitnya tuh kering, kemudian bersisi. Nah, dari adanya lesi kulit ini tadi, kembali ke lesi kulit yang dialami pasien tersebut mengalami makula erythematosa, yang mana suatu kondisi di mana yang sudah saya jelaskan tadi, apabila makula itu dia terjadi perubahan warna pada kulit berupa kemerahan dan tidak ada peninggian. Kemudian untuk squama, pasien tersebut juga mengalami squama pada kulitnya. Itu terjadi karena kurangnya kelembapan pada kulit. Jadi lesi kulit yang timbul tadi kemudian dilakukan pemeriksaan dan didapatkan pemeriksaan dan perlu juga dilakukan pemeriksaan penunjang, itu berupa patch test dan juga pemeriksaan KOH. Nah, pemeriksaan KOH sendiri itu fungsinya untuk apa? Jadi pemeriksaan KOH ini dia berfungsi untuk mengetahui apakah ada jamur atau tidak di bagian kulit tersebut. Untuk tata caranya, untuk pemeriksaan KOH sendiri itu dia
diambil bagian kulit, kemudian pada bagian kulit tersebut itu akan ditetesi KOH. Jadi sampelnya ditetesi KOH. Fungsinya KOH ini untuk melarutkan bagian-bagian kulit sehingga yang tersisa nanti hanya jamurnya. Kemudian dilihat melalui mikroskop apakah ada spora di sampel tersebut. Nah, apabila hasilnya positif maka didapatkan infeksi jamur, dan apabila hasilnya negatif maka diagnosisnya berubah menjadi dermatitis kontak iritan. Nah, selanjutnya dilakukan patch test juga untuk mengetahui apakah pasien tersebut itu mengalami dermatitis kontak yang melalui alergi atau iritan. Nah, pasien tersebut juga melakukan tes ini, dan apabila hasilnya positif maka menunjukkan adanya dermatitis kontak alergi atau DKA. Kemudian untuk DKI sendiri itu jika hasil patch testnya negatif atau dermatitis kontak iritan sesuai dengan kasus ini. Nah, jadi dari pemeriksaan itu tadi didapatkan diagnosis dermatitis kontak iritan kumulatif kronis. Selanjutnya dilakukan juga penata laksanaan secara farmakologi dan juga non farmakologi. Untuk farmakologinya sendiri yaitu diberikan krim berupa kortikosteroid dan juga diberikan krim urea. Selanjutnya untuk non farmakologinya mungkin bisa diarahkan pasien tersebut untuk selalu memakai sarung tangan saat bekerja dan meminimalisir kontak langsung dengan deterjen. Untuk prognosisnya sendiri, untuk advitamnya Adbonam, kemudian untuk adfungsionamnya juga Adbonam, dan sanasionamnya juga Adbonam. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke BHP dan BHOP. Untuk BHP-nya sendiri itu pertama adalah beneficence, dengan cara berbuat baik dan memperlakukan pasien sebaik mungkin. Selanjutnya untuk non-malfeasance-nya tidak mengambil keputusan yang terlalu membahayakan pasien. Untuk selanjutnya yaitu justice, tidak membeda-bedakan atau merendahkan pasien meskipun pasien diketahui apabila latar belakang dari pasien tersebut itu ART seperti itu. Kemudian untuk autonominya sendiri, pasien tersebut sudah memiliki usia di atas 21 tahun sehingga sudah dapat mengambil keputusan sendiri. Untuk PHOP-nya yaitu prioritas 4, yang pertama adalah health promotion. Untuk health promotion-nya sendiri itu bisa dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan kepada pasien bagaimana tentang dermatitis kontak iritan yang dialami oleh pasien tersebut, kemudian sebaiknya bagaimana dan apakah yang harus dilakukan atau kebiasaan yang harus dirubah oleh pasien. Selanjutnya yaitu specific protection, yaitu dapat juga dengan cara menggunakan sarung tangan saat bekerja sehingga tidak terpapar langsung dengan deterjen. Kemudian untuk early diagnosis and prompt treatment, jadi pasien tadi kan sudah diberikan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang, dan juga pasien tersebut sudah diberikan treatment berupa farmakologi dan non farmakologi yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu untuk pelembab dan juga krim kortikosteroid. Selanjutnya disability limitation, jadi pasien tersebut lebih dibatasi lagi. Untuk selanjutnya setelah diberikan treatment itu tadi, pasien tidak terlalu sering kontak dengan deterjen atau bahan-bahan yang sekiranya bisa mengiritasi. Selanjutnya mungkin bisa juga memberikan pengerahan agar pasien untuk membatasi terlalu banyak memegang bagian tangan agar squama yang ada di bagian tangan pasien tersebut itu tidak mudah tergores sehingga tidak untuk meminimalisir iritasi lanjutan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kesalahan persepsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.